Tiga hal pada istri, jenengan laki-laki yang luar biasa, dicintai Tuhan, dicintai para malaikat. Apa tugas suami itu? Satu, membahagiakan istrinya. Dua, apa? Memuliakan istrinya. Yang ketiga, apa? Mengkayakan istri. Istri mas, iling-iling, tanpa mbak, sampai nomor kamar musuh. Tugas kita itu laki-laki ini sudah niat bismillah memilih wanita jadi istri, dihalalkan kita hidup bersamanya, diridhoi oleh Allah. Kita hanya 3 tuntutan Allah itu apa? Bahagiakan, muliakan, kayakan. Gampang enggak? Gampang. Gampang nggih? Kayak bojone niki bidadari niki disenengke, istri enggak boleh sedih, nggih. Istri nggak boleh sedih, bidadari nggak sedih. Pak Masko punya tulisan, jangan remehkan tetesan air mata istri. Karena setetes air mata istri itu lebih mahal dari segenggam emas dan permata. Mana kita berisi burung? Istri nggak boleh sedih, nggak boleh menangis. Indonesia kadang istri dari banteng, disio-sio, dan dibunuh. Saya sedih mas saya. Laki-laki bodoh kayak gitu. Istri itu luar biasa kok. Istri kita itu harus bahagia. Karena kalau istri bahagia, rumah tangga bahagia, Mas. Anak Anda akan bahagia. Kalau istri sedih, anak juga akan ikut sedih. Karena memang ibunya di sana. Ya. Istri itu senang mas. Rumah tuh beres mas, nyapu resik, isah-isah resik, masak ya enak. Pokoknya urusan rumah tangga beres kalau istri itu bahagia. Nonton TV seneng isah-isah yes, resik. Kalau nyanyi-nyanyi, sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, ingat engkau kembali. Ludik, sayang, cuci bersih. Karena istri bahagia, suami bangga. Aduh ya Allah, istriku bahagia, nyanyi-nyanyi. Nah dari bojo kok dengan sosio susah hati ini gak suka. Ya sudah, bekerja itu apa adanya. Masak ya masak. Masak itu kan bagus, 60 tempe goreng, sereng bagus. Nenek bojo mangkal mas. 60 tempe itu ora kok halus, uncal ke nyo. Nek perlu nyo. Kalau istri bahagia, jenengan bahkan minum tersanjung sampean mas. Nih mas, tunjukane mas. Apa dek? Ini teh, masya Allah, matur nuwun. Monggo diunjuk, unjuk yang tak mau unjuk. Bahagia, rumah tangga menjadi enak. Sing nyawang wis seneng jone sing lah. Nah, dari bojo akeh kurang seneng, sampean buat sedih, buat sio-sio. Tidak kamu muliakan, nggak menghargai, kerjaannya kan berbeda. Ubah-ubahnya ubah lagi ini dewe halus. Gelap lala. Bersih. Nah, kan giliran bajunya suaminya dibanting Pak. Plok ini. Karo nyanyi bojo galak. Jadi jangan dianggap perlakuan istri terhadap barang yang ada di rumah itu tidak mempengaruhi psikisnya. Itu tergantung psikisnya. Kalau anak sama saja. Nah, dengan istri bahagia, berarti dengan anaknya dia lembut. Ayo dek, ayo kita makan, ayo kita belajar, ayo kita mandi. Istri seperti itu. Nek istri kok marah sama suaminya, dia nggak berani berontak, anak jadi sasaran. Mandi enggak. Sebenarnya dia itu marah sama bapaknya, tapi diarahkan ke anak. Kasihan kan anak kita itu. Anak nggak mau makan, dimarahin, nggak mau makan begitu. Padahal dia ingin marah pada bapaknya itu. Kasihan anak.
Bahagiakan ya. Ingat, bahagiakan istri. Ibu Jus dipilih ke Gusti Allah, orang yang kamu cintai. Kok disio? Yang kedua apa? Tugas suami itu memuliakan istri. Karena kita awal dah bersepakat kan istri kita beda, dia mulia. Dia mulia. Bukan hanya mulia istri kamu itu, dia orang yang tulus mencintai kamu. Coba Mas, kita hitung, kita kalkulasi sebenarnya. Wanita itu kalau sudah menikah, dia akan ikut suami kemana saja suami itu. Mau diajak kemana dia mau, diajak merantau dia mau, dia tinggalkan bapaknya, ibunya, orang yang menyayangi, yang melindungi, dia ikhlas. Dia ikhlas tinggalkan saudara-saudaranya, kampung halamannya, pekerjaannya banyak keluar kerja hanya gara-gara ikut suami. Coba itu kan pengorbanan yang besar. Kenapa wanita bisa seperti itu? Karena dia percaya kamu itu orang yang diharapkan bisa menggantikan peran orang tuanya. Jadi di hati istri itu Mas, beribu-ribu harapan ketemu pada suami. Dia rela tinggalkan bapak ibunya karena kamu diharapkan menggantikan peran bapak ibunya. Dia tinggalkan saudaranya, kamu diharapkan bisa mengganti peran saudaranya, tempat bermain, curhat dan sebagainya. Dia tinggalkan pekerjaannya karena kamu yang diyakini kamu yang akan mencukupi kebutuhan. Ini pengorbanan yang tidak terhitung nilainya ya. Makanya perempuan habis menikah diajak murid neng magang, mau nggak? Mau nggak? Kamu ikut di magang mau nggak? Suami di magang loh. Di Jogja. Umpama istri suami mengajak kamu ke rumah tinggal di Jogja, makan mau ditaruh? Piye? Anak bojomu lumayan magang. Ini umpama loh. Kamu ikut suami atau ikut di rumah sendiri? Ini saya luar biasa ya. Suami di Bali ikut di Bali mau nggak? Rumah lagi. Mau tinggal di mana besok? Di Kucing. Kamu mau tinggal di mana? Ikut suami atau ikut ibu? Setelah nikah? Ikut suami. Pak, dalamnya putih Pak. Kucing. Jadi kan? Dia Kucing. Oh ya wes, penggo. Mas, gimana tinggalnya? Saya Sosro Jaya. Soalnya mau tinggal di mana besok? Ikut suami. Ikut suami. Ikut suami. Itu yang. Ya aku jadi orang normal, aku ikut istri. Gak apa-apa, mau ikut siapa juga masalah. Tetapi ini pengorbanan luar biasa, ya, pengorbanan luar biasa. Lah, istri itu meninggalkan dari keluarganya ikut suami, dia tinggalkan semuanya, hanya ikut suami. Kemudian Anda mendapatkan suami yang baik, Anda akan luar biasa bahagia. Orangnya baik, soleh, pengertian, setia, melindungi, mencukupi, ya, ahli tahajud, ahli doa, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli poso, sunat, saben Senin, saben Kemis. Pengemis piye? Anda bahagia sekali perempuan seperti itu. Dan sampai kamu itu laki-laki seperti itu, Mas. Jadi istri bahagia gitu. Atau tinggali keluarga yang mesti kaku, juga lah. Kani nio jalur ane niko lah tenan angel, ratri mau nesu, terus mau ibadah angel, emosional, pelit, komprok, semangatnya oke, ngentutan. Aduh, kamu itu kira kosong tenang bang. Saya itu melihat perempuan sedih itu gak tega. Makanya tiap sore saya selalu lihat TV, saya lihat orang suara hati istri. Saya sedih, baper saya itu. Nah ini ya. Jadi kenapa kita harus memuliakan istri? Karena istri Anda yang luar biasa. Tadi beda.
Anda pilih karena kamu orang yang istimewa. Yang kedua, saking mulianya istri itu, Mas, saking mulianya istri, Allah menitipkan rahim itu di dalam tubuh seorang wanita. Tahu rahim? Rahim itu salah satu nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu di perut ibu-ibu ini, mbak-mbak ini ada yang namanya rahim. Dan itu Allah menciptakan manusia itu pertama diletakkan di rahim yang menjaga para malaikat. Dan rahim perempuan itulah satu-satunya yang pernah dihadiri oleh Allah. Wa nafakhna fihi min ruh, ketika istri hamil 4 bulan Allah meniupkan roh. Biasa. Sampean kuwi Mas, botolnya gede. Umpamane ya. Enggak ada rahimnya sampean. Nang rahimnya iki. Jero sini apa coba ya wong lanang iki apa? Blotok. Istri Anda itu dari tubuhnya saja kan luar biasa, beda dengan kita. Itulah karena dia punya rahim, perempuan itu dititip oleh Allah nama yang maha sayang, maka sayangnya istri lebih tinggi daripada sayangnya laki-laki. Maka doanya istri itu lebih makbul daripada doanya suami. Itu Rasulullah yang berkata, bukan saya. Rasul mengatakan doanya istri lebih makbul daripada doanya suami karena dia punya sifat sayang lebih tinggi daripada suami. Itulah sampai-sampai kenapa kita kalau milih jodoh itu pilihlah istri yang karena fakfar tidak penting, karena agama. Kenapa kita harus milih wanita itu? Karena agama yang baik, karena wanita itu satu ya dia akan melahirkan anak kita. Yang kedua ya doanya itu lebih makbul, bahkan Allah menolong agama laki-laki itu separuhnya melalui istri yang solehah. Itu paham ya? Allah menolong agama kita itu separuhnya melalui istri yang solehah. Suami ayu, pinter dandan, ya, pinter masak, resian, sregep, ahli tahajud, ahli duha, coba sabar, bisa mendidik anak-anak. Persan juga kita sebagai suami luar biasa. Kita di bojo siji cerewet, galak, gaya nesu, rapi termasak, rasa dandan, nek metu ya kayak bidadari, rapi, ayu, nek omah dasteran, pensi, rapi kurang rajukaan, ini popeng bahasa mereka masuk. Kadang-kadang sing lanang batinnya bojone mak lampir ana bedane. Bahkan saking mulianya istri kita itu, Mas. Saking mulianya istri, Allah menitipkan surga bagi anak-anak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita baru sadar ya Mas ya, luar biasa perempuan itu. Surga anak-anak kita itu dititipkan di bawah telapak kaki istri, bukan bapak. Buat dia ini Mas soleh kayak apa, rajin ibadahnya kayak apa, alimnya kayak apa, bapak itu tetap surga dititipkan melalui telapak kaki seorang istri. Telapak kaki loh Mas, bukan kepala loh Mas. Mulai bapak sadar telapak kaki ini dirawat, ya, nyareget diresi mereka ditambani. Makanya tak ingatkan kamu, adik-adik tak ingatkan ya. Jadi anak itu dan orang tua itu saya hormat, sing sayang. Karena sehebat-hebat kamu, anak itu derajat kita tidak akan bisa melewati di mata kaki seorang itu. Dengan sok-sokan kita dengan orang tua ya. Sampai orang tua mengatakan ridho Allah, ridho orang tua. Anak itu, derajat kita itu di hadapan orang tua ya, itu tidak akan lebih dari telapak kaki seorang itu. Makanya ketika kamu sudah menikah, tugas kamu adalah membalas orang tua. Saat ya, setelah kamu selesai nikah, kamu punya niat Mas Mbak. Mulai saat ini Anda sepakat bagaimana membalas jasa orang tua, berbuat baik pada orang, karena tetap surga kamu
Kalau kaki ibu kamu, surgamu kalau kaki ibu kamu. Jadi soalnya wong bojomu iki berbakti dengan orang tua, aja dinokke. Didukung. Suami bilang, "Dek, aku perang-perang dino kelingan ibu yo. Aku sok minggu tak bali yo tak ngiling ibu." Sampeyan dukung Mbak Oke. Tapi aku rasa meli masuk ke acara ting Dasawisma ra apa-apa. Titip salam ibu yo Mas. Oh iya. Ora titip salam, Mbak. Jamnya tindake Mas engko jam 09.00. Golek oleh-oleh, Mbak. Oleh-oleh. Oh, kuwi Mas menek kondo titip oleh-oleh lho Bapak karo Ibu yo iki. Itu suami bangga sekali. Nanti suami bilang ini titipane kangengan di anu iki. Wah, seneng banget. Ini lho nek titip sing senggodo, titipine mertuane kok manen kok. Iku sing enak yo opo gitu lho. Telur asin opo gitu lho. Iki ibu yo karo bapak ya kok manen karo anak yo. Yo aja. Begitu aja. Dek, aku arti ibu yo. Karena aku perang-perang dino kok aku ra penak bojo iku ora sehat. Dijawab. Saya barbari to Mas Wisan. Kan mulai meneng. Kuwi jangan susu karo mbokmu piye? Dia itu berbuat baik. Kalau suami kamu lihat orang tuanya, dia dapat pahala yang besar seperti haji loh. Kalau suami kamu besok hebat amalnya ke surga, kamu yang akan ikut ke surga. Sama Mas, istri mau ingin nengok orang tua, kalau bisa diantar Mas. Diantar, makanya saat hujan enak ada tuh. Mas apa anu nenek wong tua? Oh iya, kapan? Besok tanggal. Itu orang tua bangga Mas. Mertua Anda, istri pulang kok kamu antar, itu bangganya luar biasa. Dari istri kok pulang sendiri ke orang tuanya. Pasti pertama kan ditanya, bojomu nyang ndi? Itu pertanyaan seperti itu. Nek jawabannya pas anu Pak nu repot, anu masuk akal. Bojomu nanti kok mulai dhewe, sing turu. Itu juga kita martabat kita itu. Nah ini, yang ketiga apa tugas suami itu? Tugas suami adalah mensejahterakan, mengkayakan istri. Bisa nek sampean gak nikah kok berat badannya naik Mas, sukses bojomu Mas. Jadi tugas suami itu mensejahterakan istrinya. Karena Pak Arijal utawamu nama nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan keluarga. Bima pada tunggal batin karena Allah berkelebihan dari orang laki-laki itu fabima anfaqu min amali, maka laki-laki berkewajiban memberi nafkah. Nafkah Mas, tadi 5 juta, 3 juta, 2 juta. Berapa Mas? 2 juta. Oh, biasa loh, 2 juta. Cukup Mas. Cukup. Makanya istri nyontek di gaji tahun bulan ini mbek Mas Rais ngene aku pendapat aku agak cukup tombo Mbak alhamdulillah. Terus apa? Matur nuwun ya Mas yo. Belum kok ini sambalnya terus ora cukup. Nah, terus gimana ben cukup? Nah ini adik-adik, makanya kalau nanti adik-adik dikasih atau pendapatan adik-adik itu berapapun, ya keuangan Anda itu bagi 4 hal. Catat Mbak. Oke. Bagaimana memanage keuangan kita? Ben keluarga Anda itu berjalan ke depan. Lon-lon rapopo. Oke. Jadi keuangan keluarga itu bukan jumlahnya berapa, tapi bagaimana kita mengatur keuangan itu. Makanya keuangan itu kita bagi 4. Jadi uang kita bagi 4. Apa? Pertama, giving. Uang itu giving. Tulis ya. Pertama, giving. Apa?
memberi. Jadi kita sisihkan sebagian uang kita yang ada di rumah panjenengan nanti, itu sisihkan paling enggak berapa? 2,5%. Dah. Nanti kalau keluarga panjenengan ada orang minta sumbangan, ada orang minta, ambil dari sini. Ya, ambil dari giving ini. Sehingga tidak mengganggu keuangan yang lain. Di buku tidak ada kalau ini. Giving. Yang kedua apa? Saving. Apa? Menabung. Sisihkan uang kita itu untuk menabung. Ya. Berapa persen? Silahkan mau 5% atau 10% atau lebih dari itu silahkan. Kalau pendapatnya tinggi ya lebih baik. Saving. Disimpan, mungkin nanti ada kebutuhan mendadak. Oh, ini sudah hamil, persiapan untuk melahirkan. Menabung. Kita nanti biar bisa liburan ke Bali, nggak mengganggu yang ini. Nabung. Kalau nabung ya sing tenang. Orang nabung kok. Kaleng bekas roti. Golongan itu di tangga tua dicupiki. Enggak. Anda jaga betul ini, ya. Ini untuk keperluan di luar rutinitas ini harus ada ini. Kamu taruh berapapun di dompet kamu habis, Mas. Wong lanang iki ra iso nyimpen duit kuwi. Piro-piro entek. Alamat toh. Nah, ini makanya Anda harus punya saving. Harus punya celengan. Nah, yang ketiga apa? Investing. Apa? Investasi. Kita menabung agak besar untuk investasi, besok untuk beli tanah, besok untuk bangun rumah, besok untuk beli motor yang baru, besok beli mobil, besok untuk daftar haji, besok untuk persiapan anak sekolah kalau masuk sekolah. Di sini investasi. Ya. Jadi Anda nggak keberatan. Berapa? Silahkan 10%, 30%, tergantung pendapatan panjenengan. Investasi. Jadi kita ada peningkatan dalam ekonomi itu. Sudah opah itu, bahkan banyak. Enggak, ini harus investasi. Yang keempat apa? Yang keempat adalah, ini untuk shopping. Bisa ya, Pak? Untuk apa? Belanja. Ini Anda istri harus bisa menghitung ini. Berapa kebutuhan primernya, pokoknya berapa sebulan itu. Ambil Pak Umang memang begini. Bedanya bin karo lain di sini ini Anda harus hidup itu harus ada aturan mainnya. Gitu. Shopping, belanja. Belanja itu dihitung Mbak, Pak dicatat saya belanja ini begitu. Belanja ra mbok hitung tuh pokoknya Allah mau neng kono wae. Oh, akan melebihi kebutuhan. Catat lah. Nah, belanja sudah dicatat saya ini bukan pokoknya ini. Baru nanti kalau dari bulan pokoknya sudah terpenuhi, boleh Anda sekundernya apa. Terima kasih telah mengunjungi dan menyimak video sampai selesai. Semoga menjadi tambahnya inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin.